Apabila kita berdoa di makam atau di kuburan, apakah merusak tauhid kita atau merusak agama kita? Anda perhatikan, doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Ad-doa wal ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang saleh, nggak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Jadi jangan disimpulkan kalau ada sesuatu yang terlihat baru, jangan langsung disimpulkan bid'ah, tidak. Cek dulu, rahmakallah. Ini kenapa begini? Apa turunannya? Kalau nggak ada 4 ini, ini bid'ah. Dan dakwahi dengan cara yang lembut. Dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang soleh atau orang tuanya, nggak boleh. Acirak khatam. Ngeritik bukan berarti kebencian, karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadhis syariah. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Tentang ziarah kubur, apakah ada perintah anjuran untuk ziarah kubur pada umumnya? Ada. Mana hadisnya? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur, karena dulu orang ziarah kubur minta-minta sama yang dikubur. Maka setelah itu ala fazuruha. Setelah ajaran Islam kuat, silakan ziarah kubur. Guna ziarah kubur 3. Tazkiratan lil maut, ingat mati. Tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Turiqul qulub, melembutkan hati. Yang hatinya keras, nengok kubur, hatinya lembut. Yang suka shopping, ziarah kubur, berhenti shopping. B. Ziarah makam Rasulullah ada enggak? Ya. Siapa dia? Abdullah bin Umar bin Khattab. Setiap kali dia pulang, dia tidak ke rumah. Setiap kali dia pulang dari dagang bisnis, dia tidak pulang ke rumah, tapi dia tegak di depan makam Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Abu Bakrin Siddiq, assalamu alayka ya Abatah. Baca biografi Abdullah bin Umar bin Khattab. Ziarah makam orang tua sendiri di sembarang waktu dan di waktu-waktu tertentu. Baik, ziarah. Apa yang kita lakukan? Ziarah untuk ingat mati, bukan minta macam-macam. Apalagi minta kau dibuntun. Ziarah makam orang soleh yang disebut sebagai wali Allah. Maka berziarah ke makam orang-orang yang baik, itu termasuk ziarah kepada makam yang umum, mengingat pada kematian. Apa faedah yang diperoleh dari orang yang diziarahi? Orang yang dia ziarahi mendapatkan salam. Apa doanya? Tarik panjang napas. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallahu lana wa lakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz ya. Kami selama ini pendek aja. Assalamualaikum ahlul kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Apa manfaatnya bagi orang yang menziarahi? Ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari sebelum meninggal Nabi datang ziarah ke pemakaman Badar, ke pemakaman Uhud. Nabi datang ke Uhud seolah-olah mengucapkan selamat tinggal, lalu kemudian Nabi meninggal dunia. Masalah ziarah kubur ini banyak faedahnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, kata Nabi. Ala fazuruha, sekarang dianjurkan Nabi. Ziarahlah kubur kalian, fa innaha tudzakirukumul maut wa tudzakirukumul akhirata. Karena ziarah kubur mengingatkan engkau akan akhirat. Jadi kalau kita ziarah kubur siapa saja untuk mengingatkan akhirat. Bahwasanya kita pun bakal mati. Semakin hari kita semakin dekat dengan ini lihat. Agar kita sadar untuk semakin giat dalam beribadah, memanfaatkan waktu yang tersisa, memanfaatkan hembusan nafas yang masih ada, menjauhi kemaksiatan. Kemudian setelah itu apa? Mendoakan juga, mendoakan di tempat yang jauh nyampe, dekat juga nyampe. Jangan sampai ziarah kubur hanya ngeliat tidak berdoa. Keterlaluan bener Anda itu. Mendoa sekali, maka doa di atas kubur sah, membaca Al-Quran di atas kubur sah, bukan di atas, masih di kubur sah, membaca Quran di kamar sah, baca Quran di sawah sah, baca Quran di mana saja sah. Jangan sampai dirubah, baca Al-Quran di kubur jadi haram, nggak ada aturan begitu. Saya ziarah kakek saya ingin membaca, saya ingin mengambil ibroh, berarti saya juga bakal mati seperti kakek. Cukup sampai di situ saja. Kok pelit banget kamu? Nggak pernah doain? Ya doa dong. Allah firlahu warhamhu. Cukup dengan doa. Ada sebab-sebab dikabul doa. Apa itu? Dengan amal soleh, baca Quran, baca ini dan sebagainya, agar doa dikabul. Belum lagi masalah ihda'u thawab yang
Ulama kebanyakan mengatakan nyampe. Pahat baca amal baik sebaik-baik banyak-banyaknya, Allah Anda hadiahkan. Bagi yang mengatakan tidak sampai, itu urusan Anda. Saya kirim kepada Anda, insya Allah, jangan khawatir. Yang nggak percaya tetap saya kirimin nanti. Jadi permasalahannya adalah ini beda masalah ziarah kubur. Jadi kalau Anda dalam mendoakan, biarpun Anda tidak bisa ziarah, jangan lupa doa. Ziarah Anda dengan batin Anda, ziarah kubur. Itu adalah memang sunnah. Nggak ada yang mengingkari masalah ziarah kubur ini. Ziarah kubur adalah sunnah. Ziarah kubur asal manusia saja sunnah. Bagaimana jika itu ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada akhir zaman yang mulai dirubah. Ziarah kubur Nabi jadi bid'ah, aneh sekali. Ziarah orang tua kita sunnah, ziarah kubur Nabi jadi bid'ah. Baik, semoga Allah menjaga iman kita, mengampuni kita, dan berikan keselamatan, husnul khatimah, melapangkan kubur kita, alam barzah yang lapang ya. Kemudian sampai di padang mahsyar dengan selamat dan hingga di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam yang pergi ke kuburan, orang pergi ke kuburan ini oleh Wahabi disyirik-syirikkan. Padahal dan mereka memvonis orang yang pergi ke kuburan itu sebagai penyembah kuburan. Pesantren dengan nama pesantren salafi, pesantren salafiyah. Apakah pengamalannya sesuai dengan salaf dan salafiyah? Sangat jauh sekali. Mereka pengagum kubur, menyembah kuburan, tawasul dan lain sebagainya. Tetapi namanya pesantren salafiyah. Ini terus terang mereka menganggap penyembah kuburan. Padahal mereka nggak pernah ziarah kubur. Orang-orang yang pergi ke kuburan para aulia itu biasanya baca tahlil. Biasanya baca surah Yasin ya, lalu baca tahlil. Setelah membaca itu berdoa kepada Allah dengan wasilah ahli kubur yang soleh itu sebenarnya gak ada yang minta. Misalnya pergi ke makam Syekh Kuala, wahai Tuan Guru Syekh Kuala, kabulkan hajat saya, gak ada begitu itu. Ketika ini disampaikan kepada Wahabi, lalu kata Wahabi, ada Wahabi yang bilang, ada kiai orang pergi ke makam wali berkata begitu. Saya heran, kamu kok tahu kamu gak pernah ziarah kubur. Yang sering ziarah kubur itu saya. Saya mau berangkat kemana, kadang mampir ke Sunan Ampel, kadang pulang dari mana mampir ke makam. Gak pernah dengar, kamu gak pernah ke sana malah dengar. Ini hebatnya kamu. Ini yang pertama lagi ya. Wahabi ini sering buat alasan.